Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 276. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Di surat perjanjian dikatakan bahwa ketiga resep pil ini adalah ciptaan Papiliun Cendi. Zhou Qinpeng merenung sejenak sebelum akhirnya dia menandatangani surat perjanjian itu. "Tuan, apa Papiliun Cendi itu?" tanya budak hitam. "Papiliun Cendi adalah papiliun yang akan saya dirikan di kota kekaisaran. Ini adalah langkah awal untuk membangun kekuatan saya sendiri. Suatu hari saya akan membuat Papiliun Cendi ini mengejutkan seluruh benua bela diri," kata Qin Chen. "Namun sekarang masalah mereka adalah di mana Papiliun Cendi akan dibangun di kota kekaisaran ini." "Tuan Papiliun, yang mulia kaisar ada di sini," kata seseorang melapor. Kaisar kemudian masuk ke ruangan dan bertemu dengan Zhou Qinpeng dan Qin Chen. Setelah menyapa, Kaisar kemudian mengatakan maksud dan tujuannya. "Saya ingin membeli 3 pil obat khusus dari Papiliun Pil, masing-masing 100.000 pil, apakah bisa?" "Yang mulia, itu sulit. Pasar Papiliun Pil saat ini sangat ramai. Jika Papiliun Pil berfokus memasok kepada yang mulia, bagaimana dengan pasar? Sementara persediaan kami terbatas," kata Zhou Qinpeng. "Saya tahu tentang ini. Apa persyaratan Tuan Zhou Qinpeng?" "Saya pasti akan melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa menjanjikan apapun kepada Yang Mulia. Namun apabila Yang Mulia serius, Yang Mulia bisa berdiskusi dengan Xiao Chen dengan Papiliun Cendinya." "Apa itu Papiliun Cendi?" kata Liu Xuanrui bertanya. "Yang mulia, Papiliun Cendi adalah kekuatan yang baru saja saya dirikan," kata Qin Chen seraya tersenyum. Wajah Kaisar nampak jelek. Dia khawatir Papiliun Cendi ini akan bersinggungan dengan ambisinya seperti keluarga Leng. Secara alami Qin Chen mengerti kekhawatiran Kaisar, lalu Qin Chen berkata, "Jika tebakan saya benar, ambisi Yang Mulia adalah memperluas wilayah dinasti Dawei atau menguasai negeri 100 dinasti. Tapi Yang Mulia tenang saja, antara Papiliun Pil, Papiliun Cendi, dan dinasti hanya akan tumbuh kembang bersama, tidak akan terjadi konflik." Liu Xuanrui nampak tenang, namun hatinya masih ragu. Melihat keraguan itu, Qin Chen berkata lagi, "Yang mulia, alasan mengapa Papiliun Pil saat ini tidak bisa memproduksi pil obat dengan jumlah yang besar adalah karena bahan baku yang kurang. Saya menawarkan kerjasama kepada Yang Mulia untuk memasok bahan baku. Yang Mulia juga tahu tentang potensi 3 pil obat khusus kami. Jika Yang Mulia bersedia, Yang Mulia juga akan memiliki hak untuk mengatur dinasti mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dipasok pil khusus kami," kata Qin Chen. Wajah Liu Xuanrui berangsur-angsur tenang dan mulai memahaminya. Tentu jika Yang Mulia masih ragu antara Papiliun Cendi, Papiliun Pil, dan juga Yang Mulia bisa menandatangani sebuah perjanjian, juga Master Alkemis Kekaisaran bisa terjun langsung dalam proses pemurnian. Mendengar ini, Liu Xuanrui menjadi semakin tertarik. Keraguan di matanya juga sudah sepenuhnya menghilang. Namun Liu Xuanrui tidak buru-buru menyetujuinya dan berkata, "Lalu apa persyaratanmu?" "Saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk ini. Saya hanya ingin Papiliun Cendi saya berdiri di kota kekaisaran di bawah perlindungan Yang Mulia. Dan juga saya ingin memiliki hak penuh untuk pengembangan kota Kumuh Xiceng," kata Qin Chen. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kota Kumuh Xiceng?" kata Liu Xuanrui mengerutkan kening mengingat bahwa kota Kumuh Xiceng itu adalah kota yang sangat kacau. Di saat waktunya tiba, Yang Mulia akan tahu sendiri. Tapi sekarang apakah Yang Mulia setuju untuk itu?" kata Qin Chen. "Baiklah, saya setuju," kata Liu Xuanrui. Di pikirannya, selama Papiliun Cendi tidak bersinggungan dengan ambisinya, maka dia bodoh jika tidak setuju.
Kemudian Qin Chen mewakili Paviliun Chendi, Zhou Qinpeng mewakili Paviliun Pil, dan Liu Xuanrui mewakili dinasti Dawei secara resmi menandatangani sebuah surat perjanjian. Xiao Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan kota kumuh Xicheng dan mengapa memberikan dinasti Dawei 10% dari keuntungan? Kata Zhou Qinpeng bertanya di saat Liu Xuanrui sudah pergi. Kemudian Qin Chen menjelaskan tentang kapasitas bahan baku dan juga saluran yang menjadi momok penting dalam perkembangan bisnis ini. Dan itu semua sekarang akan disediakan oleh dinasti Dawei. Setelah menjelaskan semua ini, wajah Zhou Qinpeng nampak lega. Pada awalnya dia berpikir bahwa Liu Xuanrui lah yang diuntungkan. Namun setelah dipikirkan lagi, jika proses kapasitas, proses bahan baku, dan proses penyaluran telah terselesaikan, maka bisnis ini akan dengan sangat cepat berkembang. Namun Zhou Qinpeng masih bingung dengan apa yang akan dilakukan Qin Chen dengan kota kumuh Xicheng. Karena penasaran, ia lalu bertanya, "Xiao Chen, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan kota kumuh Xicheng?" "Saya akan membangun daerah kumuh Xicheng menjadi markas besar Paviliun Chendi saya di dinasti Dawei," kata Qin Chen. "Tapi Xiao Chen, daerah kumuh itu sangat menjijikan, sangat kacau. Siapa yang akan datang ke sana untuk berbisnis?" "Tuan Paviliun," Zhou Qinpeng, "jangan khawatir. Saya punya cara untuk membangun kota kumuh Xicheng menjadi ladang emas," kata Qin Chen dengan percaya diri seraya tersenyum. Melihat ekspresi Zhou Qinpeng yang aneh dan sangat bingung, Qin Chen menjelaskan sekilas dari pikirannya. Dari mulai merekrut dan memberi pekerjaan kepada orang-orang yang tinggal di kota kumuh. Qin Chen yakin walaupun orang-orang yang tinggal di kota kumuh bodoh dan pemalas, tapi selama dipoles sedikit olehnya, mereka pasti akan bersemangat untuk hidup yang lebih baik. Membangun toko-toko industri yang lengkap di sepanjang jalan, juga menarik Paviliun Pil, Tanah Suci Darah, dan Aula Senjata ke sana, dan merenovasi semua tempat di kota kumuh. Semuanya akan tersedia dengan harga yang murah dan juga jaminan keselamatan. Mendengar ini, wajah Zhou Qinpeng nampak terkejut. Pemikiran ini sangat menakjubkan. Rencana Qin Chen benar-benar sangat brilian, membuat Zhou Qinpeng tertegun membayangkannya. Di saat bersamaan, bisnis para kelompok seperti Sekte Tanpa Batas, Aliansi Zhongmen, dan para keluarga puncak akan bersaing dengan kota kumuh Xicheng yang baru. Zhou Qinpeng sangat tidak sabar untuk menantikannya. Singkat cerita, pagi berikutnya telah tiba. Terlihat di pagi ini, Paviliun Pil mengumumkan bahwa Paviliun Pil akan merekrut pengrajin dengan jumlah yang tak terbatas. Hal ini pun membuat semua orang di kota kekaisaran bingung dan bertanya-tanya, mengapa Paviliun Pil merekrut banyak pengrajin? Apa yang ingin dibangun? Semua orang lebih terkejut lagi di saat tim Departemen Perekrutan Paviliun Pil yang dipimpin oleh Subo menuju kota kumuh Xicheng dan mengumumkan akan merekrut orang-orang dari kota kumuh. Hal ini pun membuat banyak orang-orang yang tinggal di kota kumuh Xicheng berbondong-bondong untuk mendaftar. "Kalian semua tenanglah, semuanya akan kebagian mendaftar, mengantri dan tenanglah. Jika ada yang membuat keributan, jangan salahkan kami bertindak kejam," kata Subo. Sesaat ada beberapa orang yang memotong antrian dan membuat keributan. Melihat itu, Subo tidak segan-segan langsung membunuhnya di tempat, lalu berkata, "Saya sudah katakan, patuhlah dan taati aturan. Ini adalah kesempatan emas untuk kalian merubah masa depan kalian. Apakah kalian ingin hidup seperti ini sampai mati? Ini adalah kesempatan kalian untuk bangkit dan membuat keluarga kalian bangga. Sekaligus orang-orang yang meremehkan kalian sebelumnya menyesal." Mendengar kata-kata ini, semua orang seperti terbangun dan bertekad sangat bersemangat dan bergumam, "Walaupun saya mati, saya tidak boleh hidup seperti ini." Melihat orang-orang kumuh yang bersemangat, Subo juga tidak menyangka. Faktanya, tindakan dan kata-kata itu Qin Chen lah yang menyuruhnya untuk membuat pandangan hidup orang-orang kumuh ini berubah. Karena di masa depan orang-orang inilah yang akan mengelola Paviliun Cendinya. Perekrutan di hari pertama pun berjalan dengan sangat lancar.
Singkat cerita, setelah beberapa hari Papiliun Pill berhasil merekrut ribuan orang. Di sisi lain, melihat perekrutan besar-besaran Papiliun Pill, beberapa kekuatan besar nampak bingung dengan apa maksud dari Papiliun Pill. Di kediaman keluarga Leng, nampak Leng Pogong, Patriark Leng, dan penatua lainnya juga nampak bingung, hanya bisa menebak-nebak tujuan dari Papiliun Pill. Leng Pogong, jangan berfokus kepada Papiliun Pill. Lawan kita yang sebenarnya adalah keluarga kekaisaran, yaitu keluarga Liu, ucap Wu Qianpeng. Dan Yan Wuji juga Yue Lengchan yang datang ke sana di saat Leng Pogong dan lainnya sedang memikirkan Papiliun Pill. Papiliun Pill dan Liu Xuanrui itu memang tercela. Keluarga Leng saya sekarang benar-benar telah kehilangan pasar, kata Leng Pogong yang nampak sangat marah. Sudahlah, jangan dipikirkan tentang itu. Kita masih memiliki toko-toko industri dan juga rumah-rumah. Dengan ini kita masih bisa bangkit, apalagi ditambah sekte tanpa batas, sekte pengembalian asal dan keluarga Wu, kata Yan Wuji. Benar itu, setelah kita telah memulihkan kondisi, kita akan mencari cara untuk menghancurkan Papiliun Pill, kata Wu Qianpeng. Oke, tapi bocah itu tidak akan saya lepaskan, saya sendiri yang akan membunuhnya, kata Leng Pogong dengan mata yang sangat suram. Di sisi lain, Qin Chen terus memberi bantuan kepada budak hitam Yu Qiansu, Wan Qiming dan lainnya untuk meningkatkan kultivasinya. Di saat bersamaan, Qin Chen juga meminta tanah suci darah dan aula senjata untuk memindahkan toko utamanya. Di saat Presiden Tanah Suci Darah Nan Gongli menerima permintaan Qin Chen, dia langsung menyetujuinya. Sedangkan aula senjata Ye Lo Hong Tao juga menyetujuinya dan meminta kepada Papiliun Dingki. Penguasa Papiliun Dingki juga menyetujui permintaan Ye Lo Hong Tao, karena sebelumnya Ye Lo Hong Tao telah memperlihatkan teknik penempaan kuno kepadanya. Dengan teknik ini, tidak hanya pasar dinasti Dawei, Papiliun Dingki bahkan bisa memasuki pasar di 100 dinasti. Karena teknik ini, Papiliun Dingki sangat menghargai Ye Lo Hong Tao. Scene kembali berpindah. Xiao Chen, sekarang jumlah pengrajin dan pekerja sudah sangat banyak. Papan nama juga sudah disiapkan. Kapan kita akan mulai melakukan pembangunan, kata Zhao Qinpeng. Beritahu Liu Xuanrui untuk mengeluarkan dokumen resmi jika sudah besok kita akan mulai pembangunan, kata Qin Chen. Baiklah, kata Zhao Qinpeng. Tuan Papiliun Zhao Qinpeng, biarkan Tuan Subo selesaikan sisanya. Anda harus mulai fokus untuk melakukan terobosan ke ranah Martial King. Papiliun Pill masih dalam ancaman keluarga Leng, kata Qin Chen. Sulit, sangat sulit untuk menembus Martial King kelas 7. Bahkan setelah penyakit gelap saya sembuh. Tenanglah, saya akan punya cara untuk membuatmu menerobos dalam waktu 1 bulan. Kebetulan Nan Gongli dan Ye Lo Hong Tao juga merupakan Martial Venerable tahap puncak akhir. Saya akan membuat kalian bertiga menerobos Martial King. Namun saya punya bahan yang harus dibeli. Konfirmasi Nan Gongli dan Ye Lo Hong Tao, siapkan semua bahan-bahan ini dalam 3 hari. Kata Qin Chen kemudian memberikan catatan bahan yang harus dibeli kepada Zhao Qinpeng. Di hari berikutnya, Kekaisaran mengeluarkan dokumen dan mengumumkan bahwa hak kepemilikan dan pembangunan kota Kumuh Sicheng sepenuhnya diserahkan kepada Papiliun Pill dan Papiliun Chendi. Berita ini pun membuat semua orang bingung dan terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Papiliun Pill, dan mereka juga bertanya-tanya, apa itu Papiliun Chendi? Setelah dokumen kepemilikan telah diserahkan sepenuhnya. Di saat itu juga Papiliun Pill dan beberapa orang Martial Venerable diikuti ribuan orang langsung menghancurkan, membersihkan dan membabad habis semua bangunan-bangunan yang ada di kota Kumuh Sicheng. Hanya perlu setengah hari semua kota Kumuh Sicheng telah rata dan mendirikan tempat tinggal sementara. Singkat cerita, setelah 3 hari banyak bangunan-bangunan telah berdiri namun belum selesai. Di kota Kekaisaran, orang-orang terus membicarakan pembangunan di kota Kumuh Sicheng. Banyak dari mereka hanya mencibir. Di kediaman keluarga Leng, apa yang dilakukan Papiliun Pill? Mereka hanya buang-buang uang untuk memindahkan
markas Papiliun Pil di kota Kumusiceng. Ucap Leng Pogong menebak seraya mencibir. Sedangkan ratusan orang terus bekerja dan terus membangun di kota kumuh. Sumber daya dan pil obat setiap harinya dikeluarkan Papiliun Pil dengan jumlah yang besar. Setelah 7 hari akhirnya pembangunan telah selesai. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.